Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watni fil alamin بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وأنواره في الدارين آمين. ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. خاتمة في إثبات كرامات الأولياء. Pembicaraan atau diskusi kita pada pagi hari ini adalah tentang karamah para aulia. إن ظهور الكرامات على الأولياء رضي الله تعالى عنه جائز عقلا وواقع فعلا. Sesungguhnya nampaknya karamah para aulia itu bisa diterima dengan akal dan memang pernah terjadi. Wa amma jawazuhu fil aqli فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى. Adapun dikatakan jawaz, artinya secara akliyah sesuatu atau karamah ini merupakan sesuatu yang bisa terjadi, sangat bisa terjadi. فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى. Karena karamah itu tidak mustahil fi qudratillahi ta'ala, dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah kehendaki pasti bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bal huwa min qabilil mumkinat. Bahkan karamah itu merupakan bagian daripada hal-hal yang mumkinat, yang bisa saja terjadi. Kazuhuri mu'jizatil anbiya, seperti halnya nampaknya mu'jizat para anbiya alaihimus salatu wassalam. Haza mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini keyakinan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Minal masyayikh al-arifin wal nazar al-usuliyin wal fuqaha wal muhaddisin radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fatasanifuhum natitaqun bizalika syarqan wa gharban ajaman wa araba. Semua karangan-karangan para ulama, kitab-kitab para ulama, baik ulama-ulama hadis, ulama-ulama usul, ulama-ulama fikih, maupun para guru-guru, para ulama-ulama yang arif billah, banyak membicarakan tentang karamah para aulia. Bahkan ada kitab yang khusus membicarakan tentang karamatul aulia. Wa amma uqu'u zalika bin naqli a'ni zuhurul karamat faqad ja'a fil Qur'anil Karim wal ahbari wal athari bil isnadi ma yakhruju 'anil hasri wat ti'dad. Adapun peristiwa yang terjadi
yang berkaitan tentang karamah ini sudah banyak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis maupun keterangan-keterangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dengan sanad yang di luar batas. Artinya banyak sekali kisah-kisah dengan sanad yang mutawatir yang menjelaskan tentang karamah-karamah para aulia. Berkaitan tentang mukjizat, sudah jelas kalau mukjizat itu dari para nabi, dari para anbiya, para rasul. Banyak sekali dalam Al-Quran. Bagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Sulaiman, mukjizat Nabi Yusuf. Ada semuanya. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, selain para anbiya dan para rasul, ada istilahnya karamah. Diberikan kepada para aulia, ya, kepada para ulama. Ada juga disebutkan sebagiannya dalam Al-Quran. Famin zalika fil Qur'ani ma akhbarallahu ta'ala an Maryama ridwanullahi 'alaiha biqaulihi 'azza wa jalla A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Nah, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk di mihrabnya, tempat ibadahnya Siti Maryam, beliau mendapatkan di samping Siti Maryam itu ada makanan, ada rezeki. Padahal tidak pernah ada orang masuk ke tempat itu. Ya. Hanya Nabi Zakaria yang boleh masuk di tempat itu. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk menemui Siti Maryam, ditemukan di sana ada makanan. Kemudian beliau bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadza? Dari mana engkau mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Siti Maryam mengatakan, ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Siti Maryam hanya ibadah saja kerjaan beliau itu. Karena beliau tidak bekerja. Beliau tidak sibuk dengan dunia. Siti Maryam ini adalah salah satu contoh orang-orang yang mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Anak manusia itu dibagi tiga. An-nasu salasatun. Orang itu dibagi tiga golongan. Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi fahuwa minal halikin. Yang pertama adalah orang yang sibuk dengan dunianya sehingga dia melalaikan akhiratnya. Maka orang tersebut tergolong orang-orang yang binasa. Dan yang kedua, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashihi fahuwa minal faizin. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu, hari, siang, malamnya digunakan untuk beribadah. Digunakan untuk beramalan-amalan. Kemudian dia meninggalkan dunianya. Ya. Fahuwa minal faizin. Maka orang ini termasuk orang-orang yang faizin. Nah, Siti Maryam alaihissalam, beliau ini adalah wanita yang salihah.
melahirkan seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya nabi yang lahir tanpa ayah. Itulah salah satu karamah yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Kemudian di antara karamah yang Allah berikan kepada Siti Maryam, setiap hari pasti ada sudah makanan di dekatnya tanpa dia mencarinya. Nah, itulah orang-orang yang bersih itu. Dunia itu akan mendekat. Bukan dunia dicari, tapi dunia yang akan mengejarnya, dunia yang akan mencarinya karena ibadahnya luar biasa. Beliau di antara orang-orang yang lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Golongan orang-orang yang faizin. Dan yang ketiga adalah rajulun syaghalahu ma'ashuhu li ma'adihi fahuwa minal muqtasidin. Golongan yang ketiga ini pertengahan, yaitu orang-orang yang sibuk dengan dunianya tetapi tujuannya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Seperti ungkapan ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Tempat kita berbekal akhirat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Haddad, Abdullah Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau dalam satu ungkapan mengatakan ad-dunya salasah. Ad-dunya al-mahmudah, wad-dunya al-mubahah, wad-dunya al-mazmumah. Dunia itu dibagi tiga. Ada dunia al-mahmudah. Dinamakan dunia mahmudah karena terpuji dunianya itu. Yaitu ma yasilu biha ila fi'li khairin wa yanju biha an fi'li syarrin. Yaitu dunia yang membawa orang kepada kebaikan dan menjauhkan dia daripada kemungkaran. Jadi dunianya digunakan untuk kebaikan, menghantarkan dia kepada kebaikan. Wa yanju biha an fi'li syarrin, dan menjauhkan dia daripada perbuatan apa? Perbuatan dosa. Kemudian berikutnya yang kedua adalah ad-dunyal mubahah. Dunyal mubahah yaitu dunia yang dijalani oleh orang atau umat manusia, tetapi tidak menyebabkan dia melakukan dosa dan tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajiban hamba Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beristirahat di waktu siang untuk menunggu waktu asar agar kita lagi untuk beribadah, itu mubahah. Kita sarapan agar kita kuat untuk ibadah, itu mubahah. Ya. Dan yang ketiga ada namanya ad-dunyal mazmumah, yaitu dunia yang sangat tercela, yaitu dunia yang bisababiha yaf'alus syarr wa yatrukut ta'at, bisababiha tarakat ta'at, bisababiha tarakat ta'at wa yaf'alul mahzurat. Yaitu dunia, dengan sebab dunianya itu dia meninggalkan ketaatan, kemudian dia melakukan kemungkaran, yaitu melakukan maksiat. Nah, ini dunia yang mazmumah, dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa qala wa mawalah. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi kadang kewalian itu atau karamatan itu didapatkan karena orang itu mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Baik. Wa kana yajidu 'indaha fakihat asy-syita' fi as-sayf. Nah,
Siti Maryam ini beliau didapatkan di dekatnya itu fakihah. Nabi Zakaria mendapatkan di dekat Maryam itu ada buah-buahan, padahal buah-buahan ini adanya di musim panas saja. Tapi didapatkan di musim apa? Musim dingin. Contohnya duren. Duren itu kan didapatkan di musim apa? Musim dingin atau musim panas? Musim dingin, tapi didapatkan di musim panas. Ya. Dan sebagainya. Wa fakihatus sayf fis sita. Dan buah-buahan di musim panas beliau dapatkan di dekat Siti Maryam itu di musim dingin. Hakaza ja'a fit tafsir. Itulah penjelasan di dalam tafsir. Ini salah satu contoh bahwa Siti Maryam radhiyallahu taala anha, beliau diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jumhur para ulama mengatakan beliau bukan seorang nabi. Karena nabi itu dari golongan laki-laki, sedangkan Siti Maryam adalah dari golongan perempuan. Ya, itu salah satu sebab kenapa beliau tidak dikategorikan sebagai seorang nabi. Berarti beliau ini adalah min auliyaillah, orang-orang yang terpilih, diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga kita termasuk di antara aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, kemudian bisa berkumpul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang termasuk ya penghuni surga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.